Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Yang kami hormati Umi Haja Ida selaku guru kita semua, Ustadz Haji Irwan Wahyudi MC selaku pembina Umi Bekasi, para pengurus Umi Bekasi, Ustadz-ustadzah, guru pengajar di SDIT Plus Cordova dan SMPIT Plus Cordova yang dirahmati Allah. Bersyukur pada malam hari ini kami bisa bersilaturahmi di acara mempersiapkan Fathul Quran dan sekaligus tasyakuran. Kalau berbicara bersyukur itu tidak mudah. Bersyukur itu butuh ilmu, butuh mujahadah. Kalau yang mudah itu syukuran. Kalau syukuran itu mudah, makan-makan bareng-bareng syukuran. Tapi bersyukur atas nikmat Allah yang memberikan kepada kita itu tidak semudah ketika kita mengucapkan. Butuh kesungguhan, butuh realitas dari kita. Apa yang kita nikmati ini sebenarnya lebih banyak yang didapatkan dibandingkan rasa syukur kita yang diberikan kepada Allah SWT. Malam hari ini saya kesini seperti ingin makan-makan karena undangan makan-makan. Nggak ada undangan masuk ke sini, nggak ada. Sehingga tadi saya mikir menyampaikan apa. 2 menit yang lalu menyampaikan sesuatu. Saya nggak biasa kultur, nggak biasa menyampaikan mau'izah hasanah. Saya mendingan isi tahsin 3 hari sendirian. Suruh isi tahsin Umi 3 hari sendirian dan bayar itu kuat. Pasal musik kultur bingung isi apa? Karena yang dihadapi guru-guru yang ilmunya banyak semua, guru-guru senior semua. Sehingga kalau bahasa Jawa itu mulai segera kayak memberi garam di air laut. Jadi tidak ada khawatir kan efek. Sedikit aja respect kepada apa yang akan kita siapkan tentang Quran. Jadi saya tanya kepada kepala sekolah SD dan SMP tadi itu, pernahkah SDIT Cordova ini bertanya atau membuat kuesioner atau angket kepada wali murid baru yang sekolah di Cordova dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa memilih Cordova? Kenapa orang tua memilih Cordova sebagai tempat menitipkan anak-anak kita? Kok enggak sekolah yang lain? Apakah karena gedungnya yang sudah lantai 4, atau karena prestasi akademiknya yang sudah juara nasional atau internasional misalnya, atau karena apa? Atau guru-gurunya ramah-ramah semua misalnya, atau SPP-nya murah banget misalnya, atau biayanya bagaimana, atau karena Qurannya. Kenapa? Sekolah-sekolah yang besar itu rata-rata melakukan seperti di Atira Makassar, sekolahnya Pak Yusuf Kala, bukan Pak Yusuf Kala tapi keluarganya Pak Yusuf Kala yang gedungnya sampai lantai 8. Dan barusan saya baca di berita itu ada kasus anak yang jatuh, dan itu bukan lebih cepat. Terlepas itu bagaimana ada faktor yang lain. Umi tahun berapa? Mungkin 10 tahun yang lalu masuk ke sekolah itu, sebagaimana masuknya Umi ke metode ke sekolah yang lain.
waktu Umi masuk ke sekolah itu belum ada pembelajaran Umi. Pembelajarannya kalau nggak salah Iqra atau apa metode. Guru pengajarnya guru kelas. Kemudian saya datang bersama Ustaz Masduri mengenalkan metode Umi kepada hanya 4 orang, direkturnya, Ustaz Edi dan beberapa kepala sekolah. Kemudian setelah mendengarkan presentasi Umi dari saya, kemudian Pak Masduri melanjutkan, kira-kira ke depan bersedia enggak sekolah ini Qurannya ingin lebih baik? Pasti jawabannya ingin baik. Nah, untuk ingin baik itu kita punya standar. Jika betul-betul sungguh-sungguh, apa itu ya 10 pilar itu? Jika 10 pilar sistem Umi yang diterapkan itu dilakukan yang sebaik-baiknya, pasti hasilnya baik. Karena memang Umi itu bukan semata-mata kekuatannya bukan di buku. Buku itu hanya 20%, tapi 60%-nya ada di guru. Sehingga awal kita memanage adalah gurunya yang kita siapkan, SDM yang kita siapkan. Seandainya pelajaran yang lain kita siapkan seperti di Umi, sama juga sama. Guru matematika, SDM-nya betul-betul distandarisasi, gampang ditahsin dulu, disertifikasi, kemudian disupervisi, sampai uji publik hitung-hitung matematika di atas panggung itu kira-kira berani nggak? Bahasa Inggris juga begitu, IPA dan sebagainya. Kenapa? Karena kita perlu menunjukkan hasil di depan wali murid yang nyata. Nah, buku itu hanya 20%. 20% yang lagi itu ada di sistem kita yang 10 pilar itu harus diterapkan. Nah, ketika pimpinan akhirnya itu disampaikan, mereka sepakat ingin Qurannya baik. Tetapi ketika jelaskan 10 pilar Umi itu, baru mereka mulai satu persatu mikir. Pertama, mulai pengelolanya harus mendukung dan dibuktikan dengan memang mereka minta untuk Qurannya baik dari direktur dan sebagainya. Kemudian guru-gurunya, mulai masuk ke guru, mulai mikir lagi. Guru mereka sebelumnya nggak ada yang khusus guru Quran. Saya tanya, muridnya berapa? Total semuanya kalau nggak salah 4.000 berapa santri siswanya. Nah, kita bagi 4.000 itu dengan 3 sesi bagi 13 siswa. Ketemunya hampir 200 lebih guru baru yang harus disiapkan di tahun itu kalau ingin baik. Kemudian kalau nggak kepingin baik ya biarkan seperti apa. Tapi semangat dari pimpinannya Qurannya ingin baik, sehingga betul-betul disiapkan, dihitung-hitung ketemu sekian. Kemudian langsung menjalin MOU dengan UF untuk pengawalan sampai 3 tahun ke depan biar sungguh-sungguh. Ketemu waktu itu kalau nggak salah 12 juta setiap bulan yang harus ditransfer ke UF, dan kami akan mengawal sekolah ini sampai baik. Kami berjanji setahun atau paling lambat 2 tahun sudah khatamah. Kemudian direkturnya bertanya, berapa Ustaz? 12 juta setiap bulan. Akhirnya nggak pakai ditawar, langsung. Karena ketemu 4.000, 12 juta dibagi 4.000 itu hampir per siswa 5.000 kira-kira waktu itu. Sehingga dikomentari kok 12 juta itu kok mahalan, cicilannya Fortuner kan. Tapi Qurannya 4.000 anak baik setelah itu, dan jaminannya harus baik. Makanya ketika mereka pilih baik, kami juga harus sungguh-sungguh memberikan rambu-rambu itu. Dan betul, saya bilang nanti paling lambat 1 tahun wali murid pasti akan belajar, 2 tahun pasti akan khatamah. Dan ternyata tidak sampai 2 tahun, tahun depan sudah khatamah. Tidak sampai nunggu setahun wali murid, 3 bulan sudah banyak yang mau belajar. Kenapa? Dari anak yang nggak ada lagunya tiba-tiba ada lagunya. Dari yang tidak mengenal panjang pendek menjadi standar. Hafalan yang tadi nggak teratur menjadi teratur bacaan. Jadi setelah 3 bulan itu banyak yang bertanya wali murid,
Ustaz, kalau kami ingin belajar seperti anak, mana ini? Sementara guru-guru ini belum kita siapkan mengajari wali murid hanya untuk anak-anak. Artinya apa? Pembelajaran Al-Quran di sekolah itu sudah masuk ke rumah-rumah anak-anak kita. Coba Ustaz, kita amati. Pembelajaran Al-Quran Umi itu kan satu pekan hampir 5 hari. Nggak tahu kalau Bapak berapa hari? 5 hari. 5 hari. 5 hari. Coba bayangkan dengan pelajaran yang lain. Kan paling banyak. Rasionya berapa? 1:13 atau maksimal 15. Pelajaran yang lain berapa? 28. Kemudian gurunya khusus. Itu menunjukkan apa? Kita tidak main-main dalam mengelola Quran. Sehingga kita butuh menunjukkan hasil yang betul-betul baik. Bahkan anak kita yang di sekolah IT itu atau di sekolah full day itu seakan-akan sudah tidak perlu lagi belajar ke TPQ lagi sore harinya, karena sudah cukup dari situ. Kalau ada anak kita yang masih nambah TPQ sore, itu berarti belum selesai apa yang kita amanahkan orang tua itu, masih kurang namanya. Harapannya orang tua menyekolahkan di sekolah yang ada full day itu, sorenya udah capek, udah gak perlu TPQ lagi, apalagi manggil guru privat lagi, saya sudah tidak perlu, karena sudah cukup di situ. Sore untuk istirahat saja, untuk membaca, untuk pembiasaan. Nah, apa yang dilakukan oleh Umi ke akhirat itu ternyata tidak berhenti di situ. Yang sekolah tadi di akhirat itu model kayak ini, kayak Al-Azhar. Jadi boleh pakai kerudung, boleh tidak. Tapi saya bilang ke guru-guru, kita dakwah, kita mengajarkan kebaikan, tidak harus menunggu kita menjadi seorang mubaligh yang punya masa kayak Zainuddin MZ, seperti Ustaz Abdul Somad dan sebagainya. Kita dulu punya murid satu kelompok 13 anak, udah bisa kita dakwahkan. Apa yang bisa kita dakwahkan? Tidak harus menunggu selesai. Anak tak tolong ya besok, kalau mau ngaji, bawa sarung. Jadi yang pakai celana pendek, selesai ngaji, lepas lagi gak apa-apa. Minimal pas ngaji bawa sarung aja, bawa kopiah. Sebagai penghormatan karena kita ngaji Al-Quran. Yang putri yang tidak bawa kerudung, besok ketika ngaji pakai kerudung ya, bawa kerudung biasa. Habis ngaji lepas lagi nggak apa-apa. Itu dulu yang kita kenakan guru-guru. Dan ternyata dampaknya luar biasa. Jadi anak-anak kita itu saat itu tuh hampir 95% berjilbab setelah itu. Tahun depannya lagi sudah malu pakai rok yang pendek dan malu tidak pakai kerudung sampai selesai mengaji. Akhirnya apa? Walaupun tidak ngaji, dipakai terus sehari. Sampai katanya Hadi Fatimah seperti kalah. Ini sekolah kita kok jadi pondok pesantren? Karena perubahannya kok tiba-tiba drastis begitu. Artinya beliau kagetnya tuh gak siap menerima perubahan. Maunya biasa-biasa aja ngaji, tapi kok perubahannya langsung nyata. Saya bilang ke guru-guru, kalau kita bisa merubah hal sederhana menjadi berubah karena kesadaran, pemahaman, bukan karena terpaksa, itu lebih baik. Jadi begitu kan. Lama-lama sekarang jadi kayak sekolah Islam yang memang betul-betul yang berjilbab begitu. Tidak hanya saat mengaji. Dan itu dampak kan. Jadi kita betul-betul mengajarkan Quran itu, ya Umi itu namanya apa ya? Mudah menyenangkan, menyentuh hati betul. Menyentuh hati itu ya bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa tersampaikan kepada anak kita, bukan hanya bagaimana membaca Al-Quran saja. Di Al-Hikmah itu ada Ustaz Bambang. Ustaz Bambang ini wali kelas, bukan guru Quran. Tapi setiap selesai mengajarkan anak-anak, di 2 menit terakhir beliau selalu menyelipkan nilai-nilai Islam kepada di 2 menit terakhir setiap selesai mengajarkan sentuh tadi. Ini mati kan? Sebagai wali kelas Gitu. pulang anak-anak, Sentuh. ketika kalian mau tidur, sebelum kalian tidur, kalian berwudu dulu, kemudian berdoa sebelum tidur.
nanti ketika kalian tidur tiba-tiba kalian meninggal, maka kalian akan masuk surga. Gak sampai 2 menit kalimat itu diucapkan, dan itu tidak butuh biaya. Dan ternyata apa yang dilakukan Ustaz Bambang ini, di rumah anak-anak ada wali murid yang tanya pada namanya Nurul, Nurul, kamu kenapa kau melakukan seperti itu? Kata Ustaz Bambang, kalau saya mau tidur, sebelum tidur saya berwudu dulu. Setelah berwudu saya berdoa mau tidur. Nanti kalau saya tidur tiba-tiba meninggal, tidak bangun lagi, maka saya masuk surga. Rupanya kalimat itu menancap dalam diri anak dan itu diamalkan. Dan ternyata yang mengamalkan seperti itu bukan hanya Nurul, banyak anak-anak yang lain yang satu kelas itu mengamalkan seperti Nurul itu. Dan ternyata juga tidak berhenti di Nurul, tapi kemudian orang tuanya yang mengetahui Nurul melakukan seperti itu dan mendapatkan penjelasan dari Nurul yang sederhana, tiba-tiba dia itu terasa terpanggil. Nah, ini bagus juga. Akhirnya ikut mengamalkan apa yang dilakukan Nurul yang sebelumnya bapak ibunya tidak melakukan itu. Berarti Nurul